Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, welcome to my channel. Perkenalkan, nama aku Hayu Salsabila Hanolbani. Nah, kalian bisa memanggil aku Hayu, Bella, Salsa, terserah kalian. Nah, ini merupakan video pertama aku di YouTube. Kali ini aku akan membahas tentang kisah Nabi Adam dari proses penciptaan beliau hingga diturunkannya beliau ke bumi. Tunggu apa lagi? Check it out! Seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwasanya manusia yang pertama kali diciptakan adalah Nabi Adam alaihissalam. Beliau diciptakan oleh Allah dari berbagai permukaan tanah yang Allah ambil, kemudian Allah campurkan dengan air, kemudian Allah menyempurnakannya dengan meniupkan ruh kepadanya. Sebelum Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah lebih dulu mengabarkan kepada para malaikat bahwasanya Allah hendak menciptakan manusia dan hendak menjadikannya khalifah di bumi. Mendengar hal itu, para malaikat pun bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai apa hikmah diciptakannya manusia. Ya Allah, apa hikmah diciptakannya manusia? Padahal kami selalu beribadah kepadamu dan kami selalu bertasbih kepadamu. Sedangkan mereka hanya akan membuat kerusakan di bumi. Kemudian Allah pun menjawab, sesungguhnya aku lebih mengetahui dari apa yang tidak kalian ketahui. Maka dari itu, untuk menunjukkan bahwasanya manusia pantas menjadi khalifah di bumi, Allah pun menyuruh Nabi Adam alaihissalam untuk mengajarkan kepada para malaikat akan nama-nama benda yang para malaikat tidak mengetahuinya. Hal tersebut adalah bentuk penegasan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para malaikat bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui segala hal rahasia langit dan bumi dan apa saja yang nampak dan tersembunyi. Setelah Nabi Adam mengajarkan kepada para malaikat akan nama-nama benda, Allah kemudian memerintahkan para penghuni surga untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Nah, di sini nih letak kesombongan iblis. Ketika Allah memerintahkan kepada para penghuni surga untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam, para malaikat pun langsung bersujud. Begitu pula dengan jin. Akan tapi beda halnya dengan iblis. Ia berlaku sombong. Ia menolak untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Iblis berkata, aku diciptakan dari api, sedangkan dia diciptakan dari tanah. Aku tidak mau bersujud kepadanya. Iblis menolak. Ia berlaku sombong karena ia merasa lebih mulia daripada Adam, karena ia diciptakan dari api. Nah, disinilah awal mula permusuhan antara iblis dengan Nabi Adam dan keturunannya. Setelah itu, Allah pun mengusir iblis dari surga. Akan tetapi, iblis meminta satu permintaan. Apa itu? Nah, permintaan itu adalah iblis meminta agar Allah memberikan penangguhan sampai hari dibangkitkannya manusia agar ia bisa menyesatkan anak cucu Adam. Allah pun mengabulkan permintaan iblis. Nabi Adam dipersilahkan untuk tinggal di surga. Karena ia seorang diri dan ia terlihat kesepian, maka Allah pun menciptakan seorang wanita dari tulang rusuk beliau. Nah, nama wanita tersebut adalah Hawa. Mereka berdua Allah persilahkan untuk menikmati apa saja yang ada di surga. Namun, Allah melarang satu hal. Allah melarang mereka untuk mendekati satu pohon dan memakan buahnya. Maka mereka pun tidak mendekatinya. Karena larangan Allah kepada Nabi Adam dan Hawa untuk tidak mendekati pohon tersebut dan memakan buahnya, iblis pun memanfaatkan kesempatan ini untuk melancarkan serangannya kepada Nabi Adam alaihissalam dan istrinya Hawa. Iblis berkata kepada mereka bahwasanya ia adalah penasihat yang tulus. Dan ia pun menghasut keduanya, yaitu Nabi Adam dan Hawa, untuk mendekati pohon tersebut dan memakan buahnya. Hingga suatu ketika
Nabi Adam dan istrinya terpengaruh oleh bisikan iblis tersebut. Mereka berdua pun memakan buah terlarang tersebut. Maka dari itu, Allah pun murka terhadap apa yang dilakukan oleh Nabi Adam dan istrinya Hawa. Allah mengeluarkan mereka dari surga dan kemudian Allah memberikan kalimat taubat kepada Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam pun bertaubat dengan kalimat tersebut. Allah menerima taubat Nabi Adam alaihissalam, namun tidak saat itu juga. Allah menerima taubat beliau setelah bertahun-tahun lamanya. Beliau dan istrinya diturunkan oleh Allah ke bumi. Dan ketika Allah menurunkan mereka ke bumi, keadaan mereka tidak berbusana. Dan mereka pun diturunkan oleh Allah di tempat yang terpisah. Dan selama bertahun-tahun mereka tidak pernah bertemu. Dan setelah bertahun-tahun lamanya, akhirnya mereka pun dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di suatu bukit. Yang sekarang kita kenal bukit tersebut dengan nama Bukit Rahmah atau Jabal Rahmah. Oke teman-teman, sampai di sini kisah yang aku sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, and subscribe. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton video aku dari awal hingga akhir. See you in next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.